Disampaikan oleh Wakil Ketua DEN Ibu Mari Alka Pangestu mengatakan bahwa tarif Trump ini akan berdampak cukup besar ya Bu kepada ekspor dari Indonesia atau ekspor udang dari Indonesia. Nah sejauh ini pantauan dari Komisi 4 terkait dengan dampak tarif Trump ini pada industri udang dan juga produk perikanan lainnya seperti apa Bu? Iya, sudah pastinya ya kebijakan yang diambil Trump ini berdampak negatif sebenarnya bagi produksi udang Indonesia ya. Dan dari pantauan kami di beberapa produksi udang Indonesia dan kemudian eksportir udang, pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang perudangan ataupun komoditi perikanan lainnya cukup mendapatkan satu tekanan, dan ini diharapkan sebenarnya ada kehadiran pemerintah untuk bisa merenegosiasi ulang dengan pemerintah Amerika Serikat gitu ya, karena dalam data KKP yang selalu disampaikan kepada kami bahwa 70% negara yang tujuan ekspor ini adalah ke Amerika Serikat. Otomatis dengan adanya kebijakan seperti ini sangat memukul sekali bagaimana kemudian kondisi produksi mereka, kemudian juga berdampak kepada pendapatan beberapa industri yang bergerak di bidang baik tambak ataupun tangkap gitu. Karena komoditi udang kan di beberapa provinsi ya, kan kita tahu bahwa ada beberapa provinsi yang udangnya ini sumbernya dari sektor tangkap ataupun juga budidaya gitu ya. Nah khawatirnya jangan sampai dengan adanya kebijakan seperti ini kemudian ada satu kelesuan di para petambak ataupun di yang bergerak di industri ekspor kita, Mbak. Baik, kalau di dapil Ibu sendiri ya di Maluku seperti apa Bu dampaknya terkait dengan adanya penerapan tarif Trump ini ke depannya ini? Artinya kita sama-sama masih menantikan ya Bu, ini kan belum final sebetulnya. Iya, betul. Tapi dampaknya saat ini apakah sudah cukup terasa Bu di Maluku? Iya, ya. Jadi sebenarnya dalam 3 bulan ini data yang kami himpun dari Dinas Kelautan Perikanan di Maluku juga sama Mbak kondisinya. Masyarakat terutama pendapatan di sektor ini turun Mbak dari data yang mereka sampaikan 3 bulan ini ya, bahwa misalnya di data Kepulauan Aru misalnya dampak dari kebijakan ini terasa ya, kelesuannya gitu. Artinya mereka kemudian para eksportir kita ini merasa bahwa dengan adanya kebijakan ini terdampak langsung Mbak ya. Jadi buyer yang dari Amerika ataupun juga dari negara lain kemudian menghentikan sementara gitu. Begitupun dengan di petambak gitu ya. Ada satu petambak udang yang besar yang juga bergerak di sektor pertambakan udang ini, juga mereka sampai bikin kebijakan tenaga-tenaga kerjanya dirumahkan dulu, dihentikan dulu. Nah ini artinya apa? Menggambarkan juga bahwa ternyata dampaknya cukup signifikan gitu ya bagi kondisi dan sektor-sektor real di perudangan ini. Baik, Bu Sadia, lalu sejauh ini bagaimana komunikasi dari Komisi 4 begitu ya Bu dan juga pemerintah serta pelaku usaha di industri udang untuk menyikapi atau menghadapi tantangan yang saat ini tengah dihadapi Bu oleh para peternak udang? Yang pastinya kami berkomunikasi dengan Kementerian Perikanan ataupun juga dengan turun langsung ya, melihat on the spot langsung di beberapa perusahaan ini, kemudian juga mendorong pemerintah agar melakukan beberapa strategi ya. Strategi utama adalah sudah tentu peningkatan mutu kualitas udang itu sendiri, kemudian juga ada diversifikasi dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Misalnya kita harapkan agar dari kebijakan Trump ini bisa buka komunikasi dengan negara-negara lain di mana kebutuhan khusus untuk udang tropis ya, udang tropis yang itu berasal dari Indonesia juga tinggi gitu. Jadi ada buka peluang komunikasi ke negara-negara lain. Ya berbagai kementerian juga mungkin diajak ya, misalnya Kementerian Perdagangan, kemudian juga informasi gitu ya. Diajak KBRI kita juga
diajak untuk bisa promosi komoditi kita yang dalam hal ini konteksnya udang gitu ya. Bagaimana agar buka pangsa pasar baru gitu. Baik, Anda sendiri melihatnya dengan adanya pasar baru ya, diversifikasi pasar ini, kedepannya apakah Anda cukup optimistis? Artinya jika ternyata nanti negosiasi ini alot, begitu artinya kan kita harus mencari pasar baru, Bu. Bagaimana Anda melihat pasar baru lagi selain daripada Amerika Serikat sejauh ini peluangnya dan juga potensinya? Iya, sebenarnya kan kita kalau dalam data KKP sendiri kan kita belum melihat bagaimana upaya-upaya serius pemerintah untuk buka pasar baru ini, diversifikasi pasar ini gitu kan. Sementara kebutuhan-kebutuhan di negara-negara dalam kunjungan-kunjungan lawatan presiden ataupun dalam hubungan bilateral multilateral pemerintah dalam hal ini kementerian bisa melihat pasar-pasar baru di Asia ataupun juga di Uni Emirat gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan akan ini kan juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kita gitu ya. Ini kesempatan juga gitu untuk bagaimana agar ada buka pangsa pasar baru ini tantangan sebenarnya. Nah, tantangannya ini sudah tentu kita di dalam negeri juga sendiri ya harus bisa meningkatkan kualitas gitu ya, mutu udang, kemudian daya saing, lalu nilai tambah bagaimana komoditi ini bisa ditingkatkan, lalu alur logistiknya, kemudian juga kesiapan-kesiapan untuk adanya komoditi udang ini sendiri bisa ditambah dalam sisi baik kuantitas ataupun kualitas.